Halo, selamat datang di overview Clear SCADA edisi 2010. Jadi dalam overview ini kita akan membahas basic feature dari Clear SCADA. Kemudian kita akan mencoba menggunakannya untuk membuat konfigurasi sederhana. Seperti kita lihat di layar sudah terbuka View X interface. Kita lihat di sebelah atas, kita lihat di situ ada menu toolbars. Menu toolbars itu seperti di Windows berupa shortcut untuk aplikasi yang ada di Clear SCADA. Kemudian kita lihat ke bawah. Di sana ada yang kita sebut alarm banner, jadi itu alarm list sesuai dengan severity dan waktu, kemudian keterangannya. Kemudian di sebelah kiri itu ada Explorer bars, itu seperti Windows Explorer, jadi untuk mengeksplor project kita. Kemudian di tengah itu ada yang kita sebut display area, jadi disitulah kita tampilkan skadanya, jadi gambar segala macam itu akan kita tampilkan di situ. Dalam Explorer bar dapat kita tampilkan list database yang tersedia untuk project kita. Kita sebut sebagai database bar. Di sini kita bisa mendefine IO point, gambar atau page, alarm, trend, dan sebagainya. Ide pengelolaan pemrograman di Clear SCADA adalah object oriented. Jadi objek-objek kita kelompokkan sesuai fungsionalitasnya dalam aplikasi real. Dengan prinsip pengelolaan ini, kita dapat dengan mudah menyusun project dari skala kecil sampai dengan skala yang besar hingga puluhan ribu I/O. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Clear SCADA mengelola data dan mengelompokkannya sebagai satu grup fungsional. Kita dapat memulai untuk mengeksplor database Clear SCADA. Tanda plus untuk masuk ke lebih detail dan tanda minus untuk meminimize lagi. Kita lihat susunannya seperti ini. Sesudah ini kita akan coba membuat database simple. Selanjutnya, sebelum kita memulai untuk mengkonfigurasi, kita perlu login terlebih dahulu. Kita akan pilih file, kemudian kita akan pilih login. Kemudian saya akan pilih username saya, kebetulan sudah saya set sebagai ING, engineer, tanpa password. Oke. Anda lihat di bawah, saya sudah logon sebagai engineer. Jika ingin menampilkan misal alarm banner, kita bisa klik di view, kita pilih alarm banner. Di sini kita lihat di bawah keluar lagi. Jadi untuk tampilan view kita bisa mengcustomize tampilan apa saja yang kita butuhkan. Untuk memulai, kita klik kanan di tampilan komputer main. Kemudian kita pilih new, kita pilih group. Kemudian akan terlihat satu new group. Kemudian akan kita rename misal sebagai my test group. Kemudian enter. Setiap kita membuat grup baru akan selalu diikuti dengan pembuatan secara default satu buah mimik atau tampilan grafis. Seperti kita lihat di sini ada default. Itu nanti akan kita gunakan. Sesudahnya kita akan membuat sebuah analog input. Kali ini kita pilih analog internal karena kita nanti akan simulasikan. Jadi analog ini tidak perlu berkomunikasi dengan real RTU atau real PLC. Caranya klik kanan, kemudian pilih new, internal, analog point. Seperti kita lihat, sudah terbuat analog point, kemudian kita kasih nama sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kita dapat mengcustomize properties analog point yang sudah kita buat. Klik dua kali di point tersebut, kemudian akan muncul properties tab. Di sini kita lihat skalanya, maksimal, minimal, kemudian kita lihat historiknya. Kita enablekan atau tidak historiannya, kita pilih enable. Kemudian kita pilih
ini untuk raw data. Jadi data yang disimpan adalah data mentah yang kita ambil dari lapangan. Kemudian kita save perubahan ini di kanan atas, save, kemudian kita tutup. Selanjutnya kita akan menggunakan analog point tersebut untuk kita tampilkan dalam Mimic atau tampilan display. Klik 2 kali pada page default, kemudian kita lihat di bawah ada warna pink, itu artinya kita sedang dalam design mode. Kemudian kita klik ke water level, kita drag and drop ke Mimic kita. Di situ kita bisa lihat pilihan apa yang bisa kita tampilkan dari data tersebut, dari nama, pengukurannya, ataukah kapan terakhir diupdate. Misal kita sekarang pilih nama, kemudian kita tarik satu lagi, kita pilih formatted value. Formatted value maksudnya kita tampilkan value-nya dan satuannya. Kemudian kita tarik satu lagi, yaitu sebagai kapan data tersebut diupdate. Jadi kita tahu kapan terakhir data diambil dari lapangan. Kemudian satu lagi kita tarik untuk vertikal. Jadi ini untuk tampilan grafisnya. Kemudian kita atur agar tampilannya sesuai. Kemudian kita save. Kita masuk ke visual mode. Seperti kita lihat, tidak ada pengukuran karena memang kita belum masukkan nilai sama sekali. Sekarang mari coba kita simulasikan. Kita right click pada poinnya, kemudian kita pilih hand control. Kemudian kita masukkan nilai, misal 10, klik OK. Kita lihat pengukurannya sudah berubah, sekarang ke angka 10. Kemudian juga terupdate kapan data tersebut terupdate, ada tanggalnya, jam. Sekarang coba kita ubah lagi dan kita lihat bagaimana terupdate-nya data. Kita balik lagi ke point, hand control, sekarang kita set 20 misal. Kita lihat nilai berubah, kemudian juga terupdate kapan data tersebut berubah. Sekarang mari kita coba memodifikasi properti dari analog point tersebut. Klik 2 kali, kemudian kita pilih ke formatted value-nya dia. Kita akan tulis formattingnya sebagai M, itu maksudnya meter. Jadi satuannya meter. Kemudian kita juga akan tulis full scale-nya jadi 50, tadi 100 kita ubah jadi 50. Kemudian simply kita save, kita tidak perlu build atau compile. Kita lihat perubahan sudah langsung terjadi secara online. Kita lihat udah ada satuannya meter, kemudian skala di vertical bar pun terlihat dari 20 itu sekarang kira-kira di angka 40% dari skala maksimal. Kita lihat di sini powerful-nya dalam sisi online change dan object oriented yang berdasarkan database. Tiap poin memiliki database masing-masing. Jadi misal kita lihat poin yang sudah kita definisikan, water level, kita klik di sana, kemudian kita lihat ada table, macam-macam, kita pilih sekarang view statusnya. Di situ kita lihat data-data yang berhubungan dengan status poin tersebut. Poin tersebut juga memiliki event tersendiri. Jadi kita bisa pilih eventnya. Kita lihat di sini ada sejarahnya, tracknya, kapan data tersebut dibuat, apa yang sudah terjadi, modifikasi, siapa yang melakukan, kemudian kategorinya apakah sebagai action, apakah konfigurasi, dan sebagainya. Ini bisa kita set. Jadi masing-masing poin merupakan satu objek yang memiliki database yang terpisah. Poin tersebut dapat langsung kita tampilkan trennya. Kita pilih display historic trend. Jadi kalau historic trend itu data sekarang dan data sebelumnya yang sudah kita save. Kita lihat untuk zoom kita gunakan scroll pada mouse.
Kita lihat yang saat kita melakukan perubahan hand control sudah tercatat, itu dari angka 10 ke 20. Selanjutnya, kita akan mencoba melakukan modifikasi pada set point alarm high-nya. Kita klik 2 kali pada point water level, kemudian kita isi di bagian high-nya sebagai angka 40. Kemudian kita pilih dia sebagai alarm dan kita pilih sebagai critical. Kemudian kita save, kemudian kita close properti tersebut. Kemudian kita akan mencoba hand control untuk memodifikasi value agar jadi alarm. Kita set 45. Oke, value langsung naik, kemudian warna berubah jadi merah, dan di banner alarm kita lihat ada severity critical, my test group, water level, alarm. Di sini warnanya sekarang masih merah karena masih terjadi dan belum di acknowledge. Sekarang mari kita coba acknowledge. Kita bisa klik kanan pada point tersebut, kemudian kita pilih acknowledge. Oke, warnanya akan berubah jadi hijau tua. Ini maksudnya alarmnya sudah di acknowledge, tetapi alarm tersebut masih ada. Selanjutnya, kita akan mencoba meng-clearkan alarm. Kita pergi ke poin tersebut, kemudian kita set agar tidak alarm, misal kita balikkan ke angka 20. Oke, sudah normal, kemudian alarm tersebut akan hilang dari alarm list. Kita masih bisa men-trace sejarah yang terjadi. Kita klik di water levelnya, kita pilih display event. Kita lihat di sana kapan alarmnya hilang, kapan perubahan value-nya. Oke. Sebenarnya masih sangat banyak fitur Clear SCADA yang kita tidak singgung dalam presentasi singkat ini. Kita selalu bisa mendapatkan bantuan. Kita pilih salah satu kontak, misal point atau OPC atau apapun itu, kemudian kita press F1, kemudian akan muncul help yang akan berkaitan dengan konteks yang kita maksud. Fitur-fitur Clear SCADA yang lain seperti Integrated Historian, Vector Based Picture, Telemetry Protocol, dan Triple Redundancy serta web server akan kita tampilkan pada video tutorial berikutnya. Berikut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.